sehat, berkah. Amin, amin. Yang dibanggakan mangkongnya itu dia. Nah, Para jamaah sekalian, tibalah saatnya kita dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Turmuzi MC pada beliau di Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yang sama-sama kita hormati nama orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Ahmad Al-Mukarram Al-Muhtaram, orang tua kita Bapak Haji Mursadah, dan seluruh orang tua yang usianya udah 60 ke atas. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah dalam agama, semakin memperbanyak dan semangat untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Berkah hidupnya, luas rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Porsila Kiai Haji Abdul Jawa sekali dan seluruh pengurus. Mudah-mudahan pengurus Porsila berkah. Amin. Kalau kata Ustaz Bayhaqi, duitnya banyak. Amin. Karena badan gagah kalau duit kagak mah payah juga. Bener nggak? Tapi sebaliknya duit banyak mengample payah juga. Jadi memang betul kebahagiaan itu kalau yang Sayyiduna Muhammad ajarkan ke kita. Kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Itu maha benar Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Bukan yang lahiriah. Memang kan kalau otak kita nih Pak, otak saya pribadi, kalau punya duit banyak enak ini. Padahal mah giliran pas dikasih duit banyak, badan sakit. Itu duit nggak manfaat apa. Benar nggak kira-kira? Maka saat Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Ali minta membantulah untuk meringankan kerja Sayyidah Fatimah dalam pengabdiannya kepada Sayyidina Ali. Itu jawaban Sayyidina Muhammad, ala adulluki ala ma huwa khairun min khadimin. Fatimah, kira-kira kamu mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, daripada fasilitas pengertian? Top ya Abi ya Rasul. Baik, sudah kalau kayak itu farji'i waqra'i wasabbihi qabla an tanam. Nanti sebelum tidur tasbih 33,
tahmid 33, takbir 34. Kayak kita habis sholat, diamali nama Sayyidah Fatimah. Ternyata iya. Bukan dari komplitnya fasilitas, bukan dari banyaknya duit, rumah gede, kita akan dapat kebahagiaan. Karena di luar sana itu banyak orang yang duitnya miliaran tapi nggak kepake, Pak. Justru makannya malah singkong rebus. Itu pun nggak boleh banyak-banyak, bener nggak? Artinya apa yang dia bisa dapat kebahagiaan dari uang yang banyak? Maka kalau ajaran agama itu udah tepat banget, Pak. Zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir kepada Allah nenangin hati. Hati yang pertama ditenangin. Kalau hati tenang, Pak, apalagi sih punya duit banyak kayak model antum semuanya nih. Amin. Jadi kalau potongan banyak duit ini. Amin. Potongan doang. Kalau kita mau orang Betawi potongan aja, duit mah kan kagak ada yang nanya. Jujur ya Pak, Bang Abang. Saya ini punya duit apa enggak? Banyak. Orang lihat tampang saya. Ini bagaimana kalau punya duit ini bener lihat. Tapi itu saat Allah berikan ketenangan dalam diri, maka hati kalau tenang gampang diolah. Pengertian gampang diolah, gampang terima segala-galanya. Yang pertama, dia bisa kuat sabar, dia bisa tabah, itu hati yang tenang. Maka kalau dalam menjalani hidup ini bukan uang yang harus kita kuatkan, bukan badan yang terus-menerus kita paksakan untuk sehat, bukan rumah fasilitas yang harus terus kita komplitkan, tapi pastikan hati kita ini terus tenang dalam menjalani hidup. Ya tidak lain kita bisa meraih ketenangan hati, ketenangan jiwa ini kecuali dengan kita sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita doakan orang-orang tua kita, seluruh porsilan, mudah-mudahan seluruh pengurusnya ya Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan. Yang sama-sama kita hormati para muallimin, para guru, para kiai, Kiai Mansur, Kiai Abdul Ghafur, ya, terus seluruh guru-guru semuanya, ya, terutama juga Habib Mustafa dan seluruh bapak-bapak, abang-abang yang di dalam, yang di luar juga, yang di luar banyak banget ini, Mas Jamal. Mudah-mudahan sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, cukup sebentar, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat buat saya, buat kita semua. Tuba liman taraka lidunya wa auladin salih. Udah nggak ada yang paling beruntung. Kalau sudah berbicara kita kembali kepada Allah. Nggak ada yang paling beruntung kecuali dia bisa ninggalin anak yang soleh, dia bisa ninggalin teman yang soleh, dia bisa ninggalin keluarga yang soleh. Nah ini mindset kita harus dirubah. Kita bukan nggak boleh menyekolahkan anak pada bagian-bagian umum yang terkait terus dengan dunia. Bukan itu. Guru-guru kita sepakat apapun nanti kecenderungan anak tersebut, tapi sepakat bahwa ini anak sebelum balik dari usia 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun sampai usia balik, dia harus sudah kenal Allah. Dia sudah harus kenal Rasul. Dia harus sudah kenal Al-Quran. Dia harus sudah kenal hukum-hukum Allah. Ini dasaran. Nanti SMA-nya, kuliahnya dia mau ngambil umum, mau ngambil IPA, IPS, dia mau ngambil akuntansi, dia mau ngambil apa, terserah. Tapi ada sebuah basic. Dan ini adalah bekal kuat untuk keselamatan perjalanan anak tersebut. Dan ini adalah bekal kuat untuk menjadi anak yang saleh setelah kita tinggalkan. Kita semuanya belum ngeranapin mati, Pak. Kita masih hidup, alhamdulillah. Cuman kalau cerita-cerita yang udah, yang Rasulullah sampaikan kepada kita lewat guru-guru kita, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa itu kan nyeselnya kebina, Pak. Kalau waktu kita habiskan untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, jangankan 1 jam, berjam-jam itu akan punya nilai di hadapan Allah. Berapa tahun Allah berikan kita dalam kehidupan dunia, itu nyeselnya kebina nanti. Makanya ini Allah ungkapkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembaliin sebentar. Maknanya apa? Maknanya di barzah itu sebagai pintu awal
dari pintu akhirat itu amat menakutkan dan amat menyeramkan. Apalagi kelas-kelas kita, Pak. Kalau kelas kayak Siddiqin, level Sayyidina Abu Bakar, Syuhada seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, beda. Kalau kita solihin juga belum. Tapi mudah-mudahan jadi orang-orang soleh semuanya. Kalau solehnya masih enggak, masih ditanya, Pak, dan masih repot. Nah, maknanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini jangan pernah disia-siakan. Karena enggak ada. Kalau sudah di akhirat, sudah tidak ada, masuk kita ke alam kubur, maka di situ al-yauma tujzaun. Hari inilah kalian akan dibalas dari seluruh perbuatan kita. Tidak akan ada perubahan. Fa in kana min ahli jannati un'ima. Kalau dia dari ahli surga yang bangkunya sudah menanti di surga, dia akan diberikan nikmat. Wa in kana min ahli nar uziba. Kalau dia ahli neraka akan disiksa sampai hari kebangkitan. Enggak ada yang bisa menolong. Laisa lahu min dunillahi min waliyyin wala syafi'. Enggak ada yang bisa nolong. Kebijakan Allah, sayangnya Allah melalui Sayyidina Muhammad, iya, dia akan bisa tertolong. Yang pertama, wa in kana mata musliman, kalau dia mati dalam keadaan muslim, wa taraka li dunyaha auladan salihah, dan dia ninggalin saat meninggal anak-anak yang saleh, teman-teman salehah seperti antum semuanya. Sekarang anak udah nggak punya, itu kan semuanya qadarullah, Pak. Udah anak nggak punya, teman baik kagak punya. Ini anak kagak punya, temen banyak banget, tapi tukang mancing semuanya, nggak ada yang sembahyang. Salah. Ini mah kalau yang tukang mancing jangan suka marah, ini mah contoh. Karena kalau jamaah Nur Sahadat itu malam Jumat, izin saya sekedar update status kan itu. Mancing, tapi ngajunya rajin. Beli joran 2 juta, 3 juta, nyumbang aset itu 3 juta. Maka kalau jamaah Nur Sahadat itu ukurannya begini, kalau gua beli pancing 2 juta, maka nyumbangnya itu harus 3 sampai 5 juta. Ada nggak jamaah Nur Sahadat sini? Nggak ada deh. Itu berkatnya. Maka ini yang harus kita persiapkan. Nggak akan merubah status kita di hadapan Allah. Siapa kita, itu aja ngukurnya. Siapa kita? Makanya kan sering dalam kesempatan kita sampaikan, Sa'd bin Mu'adz, ini sekelas seorang sahabat yang baru 6 tahun, tapi saat dia meninggal, ihtazzal arsy. Itu arsy goyang, Pak. Apa maksudnya jika arsy goyang? Arsy goyang itu apa? Lisururihi bimauti Sa'd bin Mu'adz. Karena bahagianya ingin menyambut seorang hamba Allah yang bernama Sa'd bin Mu'adz. Arsy goyang. Sab'ina alfa malaikah. Sab'una alfa malaikah. 70.000 malaikat Allah utus untuk ngiringin Sa'd bin Mu'adz. Kata Rasulullah, inna ja ahadukum min dhammatil qabri lana ja Sa'd bin Mu'adz. Ini kelasnya Sa'd bin Mu'adz. Kalau ada di kolong langit ini yang selamat dari himpitan gencetan bumi, maka Sa'd bin Mu'adz yang akan selamat. Lakin faqad dhammahu dhammatan. Akan tetapi kata Rasulullah, Sa'd bin Mu'adz aku lihat sekarang lagi digencet sama bumi. Sekelas Sa'd bin Mu'adz, apalagi sekelas Turmuzi Abdul Jalil. Itu bagaimana coba? Ayo sekelas kita, ya apa? Kita mau ngaji 2 jam ngomongin orang? 24. Bener nggak? Ngaji 2 jam, bohong sama bini hari-hari. Ya apalagi masih buat laki yang banyak akal, bener nggak? Punya duit gua kagak, kagak ada duit. Itu handphone siapa WhatsApp kagak, bohong mulu. Ngaji 2 jam hilang pahalanya, gara-gara bohong. Kita bukan kelasnya Sa'd bin Mu'adz, kita bukan kelasnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Pak, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, bukan. Kita kelas masyarakat manusia yang sudah jauh daripada Rasulullah. Rasulullah nggak nyolatin kita. Kalau kita sahabat biar bangor-bangor dikit, biar gatal-gatal dikit, mabuk-mabuk dikit, bader-bader dikit, Rasul sholatin, kelar sudah, Pak, selamat. Fa inna salati alaihi rahmah, kata Nabi. Salat aku kepada siapapun sahabatku itu ada rahmah. Maknanya apa? Betul dia digencet tapi nggak akan disiksa. Kenapa? Karena Rasulullah yang langsung mensolat. Kita kadang-kadang di masyarakat kita yang nyolatin, ya kadang-kadang suka ngarep amplop juga. Saya ngomong, Pak, bener aja begitu. Makanya kan
Ya ini semuanya introspeksi buat kita. Ya mau imamnya saya juga, oh katanya Ustaz Tarmuzi itu kan dia ngajar di Nur Saada, dia jadi imam. Lah kalau otak saya amplop tetap aja kagak diterima doa saya. Maka Nabi itu nekaninnya bener banget. Kalau nyolatin mayit Pak akhlisullah duha, ikhlasin. Maknanya apa? Amplop yang sampai kepada kita itu tidak akan mengurangi keikhlasan, karena amplop keluar ikhlas hati. Yang salah itu dari rumah emang udah ngarep amplop. Siapa yang meninggal? Sono. Siapa? Orang kaya. Pokoknya lu sembahyang aja di amplopin 100 tiap orang. Ya dari rumah emang ngarep. Nah itu kan yang rusak ikhlas. Kalau udah di sini di amplopin maka gak ngerusak. Ya benar gak kira-kira? Makanya kata guru kami Al Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, beliau pada saat ditanya, itu gurunya Bang Haji Ahmad yang sering ngomong Bang Haji Ahmad, Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, salah satu guru terbaik kami di kelas 4 saat itu. Beliau itu pernah ditanya, Walid, ya, itu kalau amplop ngurangin ikhlas gak? Enggak lah, amplop luar katanya. Lah amplop di luar, ikhlas mah di sini. Kalau setiap aktivitas kebaikan, orientasi, akal, otak kita, hati kita, uang, maka itu nggak ikhlas. Tapi kalau kita ngajar ikhlas, ini ikhlas, nyolatin ikhlas karena Allah, tahu-tahu ada yang ngamplopin, itu nggak akan merusak ikhlas, kecuali memang jadi harapan. Kira-kira benar nggak? Kalau jamaah ini nggak ada yang ngarep amplop ini. Kan kalau di amplopin terima, alhamdulillah. Itu bonus dari Allah Pak. Itu nggak mau nabi. Itu benar. Ya karena kenapa? Ustadz kita ya, saya pribadi Tarmuzi Abdul Jalil, bukan berharap atau apa. Kenapa? Karena memang kan pemerintah kita, ya negara kita itu bukan kayak negara-negara lain. Di zaman Khalifah, mulai dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun perkembangan Islam, itu guru dibayarnya itu hampir 100 sampai 250 juta Pak yang ngajar. Sekarang sampai yang sanggup bayar guru, kayak begitu. Kadang-kadang guru juga kagak dilihat, murid kagak ada paham ya, guru miring dikit juga paham kata guru itu, guru sekelan katanya. Guru kalau udah miring berarti kagak punya beras, kagak ada paham ya kadang-kadang. Makanya kita lihat di guru-guru Porsila tuh, kalau yang lamanya udah miring, nah ini gak punya beras nih, bawahnya juga harus udah miring semua ya udah tua ya. Nah kita kembali lagi, kalau kita nggak punya anak, maka kita bina teman-teman yang baik. Kenapa? Bukan teman biliar kita, bukan teman karaoke kita, bukan teman komunitas saat kita ngecak pembagian-pembagian urusan dagang dan dunia. Yang itu yang akan nolong kita, enggak. Yang nolong kita yang ada seperti ini. Yang saat kita kumpul dan itu zikir kepada Allah. Yang saat kita kumpul kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, itulah yang kelak akan ingat dengan kita. Makanya hati-hati, udah nggak punya anak, bertemannya sama yang nggak beres, ya selesai Pak. Sembayangin musola, itu orang nggak pernah ke musola. Siapa bangmu yang meninggal? Sano katanya lah. Dia kagak pernah kelihatan, ya mau kagak pernah ngaji kata guru. Yaudah kita sembayangin, dia masih kita buang ke empang. Maka kita sembayangin kan. Habis sembayanginnya kita anterin sunnah kan. Habis itu kita main bunga, udah habis itu talkinin pulang. Kali keingetan di musola, nggak pernah keingetan, orang mukanya nggak pernah nongol. Yang keingetan kemudian menjadi saksi baik kita untuk orang tersebut, dan kemudian doa kita lancar kepada dia, itu orang yang kelihatan terus. Oke, misalkan di sini siapa dia? Mau kayak contoh. Mau kayak kan kelihatan melulu satu ketika. Mudah-mudahan Allah sehatkan kami. Satu ketika Bang Ukai mana? Ya Allah Ustaz meninggal. Kan? Terus ngaji lagi kita. Ya Allah biasanya tuh Bang Ukai duduk di situ saya bilang. Pak, saat kita bilang ada saudara kita yang sudah meninggal, saat kita ketemu lagi di satu komunitas yang sama di musola atau di masjid, dan kita bilang bahwa ya Allah dia itu kalau duduk di situ, kalau ngaji di situ, itu namanya syahadatul khair. Itu adalah kesaksian baik secara jujur yang saat itu langsung Allah ambil lewat malaikatnya. Aku tulis bahwa kau orang baik. Kenapa? Karena saudara kau memberikan kesaksian baik bahwa kau adalah orang yang duduk di majelis. Makanya ngantuk-ngantuk dikit ngaji dah. Jadi gua ngaji, kalau ngaji pagi kagak paham-paham, udah mau paham kagak, datang aja udah niatnya karena Allah. Makanya saya suka bingung. Saya kalau ngaji di sana kagak paham, jangan suka nyalain guru. Bukan gurunya yang salah, kitanya nyampe sini mata payah udah kelar dakwah, udah kelar ngaji. Tadi bahas apa ya? Udah pusing aja kalau lah itu juga masih cakep. Yang penting ngaji. Nah maka tuba liman taraka li dunya wa auladan salihah, dan yang terakhir tuba liman taraka li dunya wa taraka mushafan aw qafahu
Aw masjidan banahu. Nah ini yang terakhir, bahwa beruntung kalau kita meninggal model kayak kita, kayak saya pribadi yang banyak kurang amal, pas meninggal kita pernah mewakafkan mushaf ke musola, mewakafkan mushaf ke masjid, pernah ngimpakin harta kita sebagian ke musola ke masjid, yang enggak untuk pemakmuran masjid dan musola tersebut, maka beruntung. Ini karpet yang kita patungan-patungan 20 ribu, kemudian dibelikan karpet, mulai dibelikan karpet, mulai dipakai itu sholat, berapa tahun saja ini digunakan untuk kemanfaatan sholat atau yang lain, maka mulai saat itu terus Allah akan alirkan pahalanya, namanya sedekah jariyah. Makanya kalau kita punya duit, ini kan musola nggak ada Qurannya nih, woi, ini musola ada Qurannya nggak bang? Mau? Banyak ya? Masjid kita alisan ada? Ada. Oh banyak, berarti aman. Kalau memang di musola, di masjid yang nggak ada Qurannya, lihat. Kalau memang kita ada lebih dikit, bikinin lemari di depannya. Kalau memang udah ada lemari, kayaknya ini Quran, beliin 2-3. Ya Allah, aku wakafkan. Sudah karena Allah. Itu Quran selagi di situ dan dipakai dan kemudian dibaca, maka pahalanya ngalir. Ya Allah, ini masjid lagi butuh apa? Ini musola lagi butuh apa? Oh iya butuh ini, udah gue nyumbang pintunya. Gue nggak bisa bahannya, tapi ini mungkin nggak bisa pintunya, tapi ini duitnya. Ya Allah, dibelikan pintu tersebut digunakan buat musola. Selama pintu tersebut ada, maka terus pahalanya Allah alirkan. Kita masih ada atau sudah meninggal, itulah yang dinamakan sedekah. Dan itu yang akan merubah posisi dan kondisi kita di hadapan Allah. Kalau ngandelin amal apa ya Pak? Kita sadar sendiri kan, Allah yang tahu dan kita yang tahu. Emang apa sih amal yang udah kita lakuin? Amal apa sih yang kita lakuin yang kita nggak hapus dengan dosa kita? Ya sekarang kita ngelakuin perbuatan baik, habis itu hasad, habis nggak tuh amal? Habis. Makanya kita nih ngaji dapat pahala nggak nih? Keluar dari sini hasad, kagak mau robek jasnya Haji Ahmad ya, misalkan gitu ya, hancur nggak tuh pahalanya? Kita makan kadang-kadang sudah tutup gali lubang tutup lubang Pak, model kayak saya mah pribadi. Nah makanya apa? Kita harus bisa melakukan sesuatu. Iya, kalau gue meninggal dalam kondisi pas-pasan gini bagaimana? Nah makanya harus ada yang kita siapkan dari sana. Apa? Kalau ada duit ya sumbangin ke masjid, ke musola. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ayo sedekah afdal sakiruma. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Rasulullah adalah anwin air, ngadain air. Kenapa? Karena kalau air itu sifatnya lama kontinu. Maka semakin lama sedekah yang kita berikan, maka semakin lama sedekah jariyahnya mengalir dengan kita. Sekali lagi, anak yang saleh, ilmu yang pernah kita ajarkan manfaat buat orang lain, harta yang kita infakkan untuk masjid, harta yang kita keluarkan untuk membangun peribadatan muslim, maka itulah yang akan bisa merubah kondisi kita di hadapan Allah. Masuk ke kuburan kosong punya amal, tahu-tahu ini ada kiriman dari mana? Dari anak yang saleh. Ini dari mana? Dari sedekah jariyah. Ini dari mana? Dari ilmu yang pernah diajarkan. Maka jangan pelit sama bini. Pulang dari sini dapat ilmu dari guru-guru kita, ajarin ke bini, neng sini. Tadi gua ngaji di Porsila, ini ada ilmu sini gua ajarin, amalin bareng-bareng. Itu ilmu manfaat kan? Ini kagak pulang dari Porsila, masuk rumah jereget. Assalamualaikum, bikinin gua kopi. Wah. Nah ini tumben amat begini. Iya bi, ini lu udah hormat sama laki. Wah, ngajinya dipraktekinnya begitu kan keliru. Nah maka mudah-mudahan ya Allah, haul guru kita Ki Haji Muhammad Yaqub juga ngaji. Mudah-mudahan Allah angkat derajat keduanya dan kita ngerasa aman karena beliau ninggalin anak-anak yang soleh dan soleha, sampai cucunya yang sambutan tadi juga udah jadi anak soleh. Pengertian anak soleh itu anak yang sembahyang, anak yang sembahyang, anak yang kagak mabuk, anak yang kagak judi, itu doang. Emang soleh harus bersih dari dosa? Bukan. Artinya kalau tuh anak udah bisa melaksanakan sholat, rukun Islamnya dilaksanakan bagi yang mampu untuk hajinya, maka dia udah jadi anak soleh. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal bangga sama kita. Kenapa? Kita nggak pernah bisa memberikan sesuatu yang disukai oleh orang tua, tapi kita bisa mendoakan saat mereka sudah meninggal. Maka mudah-mudahan ya Yaqub, ya Allah, juga dengan istrinya Haji, Allah angkat derajat keduanya ya Allah.
Allah ampuni segala kesalahan ya Allah. Allah jadikan tempatnya surga ya Allah. Amin. Jannah ya Allah. Dan jadikan semua keluarga yang ditinggalkan ini ya Allah, anak-anak, keluarga, cucu-cucu yang saleh dan salehah, mantu-mantu yang salehah ya Allah. Dan juga buat kita semuanya, orang tua kita yang sudah meninggal, jadikan mereka ya Allah orang-orang tua kami yang senantiasa mendapatkan keridhaan Engkau ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatihim fil mahdiin ya Allah. Warfa' darajatihim fil mahdiin ya Allah. Wa alhik aba'ana ya Rabb bi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi. Itulah yang dapat kami sampaikan, yang mana dari Allah, yang salah yang keliru dari saya dan dari syaitan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.